warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai identitas diri, keluarga, dan kerabat. Sebelum masuk ke materi, apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan identitas? Identitas adalah ciri khas. Setiap orang pasti memiliki ciri khas tertentu. Sebelum itu, apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan identitas? Jadi, identitas adalah ciri khas atau tanda pengenal. Nah, setiap orang pasti memiliki identitas yang berbeda karena setiap orang memiliki ciri khas yang berbeda. Di sini ada berbagai macam identitas, yaitu identitas diri, identitas keluarga, dan identitas kerabat. Untuk yang pertama kita masuk ke identitas diri ya. Identitas diri. Biasanya di identitas diri kita akan mengenalkan nama kita. Nama itu ada dua, yaitu nama lengkap atau nama panggilan. Nama lengkap adalah nama yang sebenarnya yang kita miliki, sedangkan nama panggilan adalah nama pendek kita agar setiap orang mudah untuk memanggil kita. Misalkan nama kakak kan Denisha Zahara, nah panggilan kakak Rara. Nah, Denisha Zahara adalah nama lengkap dan Rara adalah nama panggilan. Selanjutnya, dalam identitas diri, kita tidak lupa memperkenalkan alamat tempat tinggal kita karena setiap orang pasti memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Biasanya identitas diri ini kita lakukan jika kita belum mengenal seseorang. Nah, ibaratkan identitas diri ini kita lakukan saat kita melakukan suatu perkenalan. Misalnya seperti penerimaan siswa baru. Nah, saat penerimaan siswa baru kan kita harus mengenalkan diri kita kepada teman-teman kita di depan kelas. Nah, pastinya pada saat kita mengenalkan diri kita akan menyebutkan nama kita, alamat tempat rumah tinggal kita, atau bahkan bisa kita sebutkan identitas kita yang lainnya seperti makanan kesukaan kita, hobi kita, minuman kesukaan kita, dan lain-lainnya. Selain identitas diri, ada juga yang namanya identitas keluarga. Biasanya di identitas keluarga kita akan menjelaskan nama orang tua kita, nama saudara kita, atau bahkan nama wali kita jika kita sudah tidak memiliki orang tua lagi. Nah, di sini ada nama orang tua yaitu ayah dan ibu, kemudian nama saudara kita jika kita memiliki kakak atau adik, dan selanjutnya nama wali. Nah, wali di sini adalah pengganti orang tua kita jika kita tidak memiliki orang tua lagi atau kita tinggal jauh dari orang tua kita. Nah, identitas keluarga ini juga sangat penting. Biasanya kita menggunakan identitas keluarga kita, misalnya di kartu keluarga kan ada nama kita, ada nama ayah kita, nama ibu kita, atau nama adik kita, atau nama saudara-saudara kita lainnya. Nah, itulah fungsi dari identitas keluarga yang berkaitan dengan identitas diri kita. Kakak akan memberi contoh perkenalan atau identitas diri kakak. Perhatikan ya, perkenalkan, nama saya Denisha Zahara, biasanya dipanggil Rara. Saya lahir di Bangko 22 Juni 2001. Nama ayah saya Sujono, pekerjaannya wira swasta, dan nama ibu saya Erniati, pekerjaan ibu saya adalah seorang guru. Hobi saya adalah membaca komik, buku, novel, dan sebagainya, dan mendengarkan musik. Alamat rumah tempat tinggal saya adalah di lingkungan Mesawang RT 13 RW 05 depan PLN Pulau Rayo, Kabupaten Merangin, Bangko, Jambi. Nah, adik-adik, barusan adalah contoh dari identitas. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan identitas? Selanjutnya, ada mengenai identitas kerabat. Identitas kerabat ini adalah identitas orang-orang terdekat kita. Misalnya seperti kakek, nenek, paman, bibi yang merupakan anggota keluarga kita. Kakek dan nenek adalah ayah dan ibu dari kedua orang tua kita. Sedangkan paman dan bibi adalah kakak atau bahkan adik dari kedua orang tua kita. Lalu, bagaimana jika seseorang tidak memiliki identitas dan apa akibatnya? Tentu saja hal itu akan mempersulit dia dalam menyelesaikan suatu permasalahan karena dia tidak memiliki tanda pengenal. Misalkan saja, jika kita kehilangan suatu barang atau rumah kita habis saja dirampok, nah kita ingin melaporkan ke kantor polisi, ingin meminta bantuan. Tentu saja, sebelum kita melapor tersebut, polisi akan menanya kepada kita identitas kita. Nah, contoh kedua, misalnya kita ingin berlibur ke luar negeri. Sebelum kita berlibur ke luar negeri, pasti kita akan mengurus paspor. Nah, paspor itu adalah gunanya tanda pengenal kita atau identitas kita saat kita berada di negara orang, yaitu sebagai tanda pengenal kita agar kita tidak dikatakan sebagai orang penyusup atau ilegal. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah paham mengenai identitas diri dan fungsi identitas diri dan apa akibat jika identitas diri tidak dimiliki? Oke adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita mengetahui apa yang dimaksud dengan identitas dan apa kegunaan serta fungsi identitas. Nah, satu lagi agar kita tahu seberapa penting sih memiliki identitas bagi diri kita sendiri. Baik adik-adik, kakak rasa cukup untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!